Hasil mengejutkan kembali terjadi pada tim kandidat juara di Piala Dunia 2022. Setelah Argentina kena comeback ke Arab Saudi, hal yang serupa dan hasil yang sama juga dialami timnas Jerman. Jerman dibikin malu tersungkur 1-2 oleh Jepang di pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2022 di Khalifa International Stadium Doha, Rabu 23 November 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat. Timnas Jerman asuhan pelatih Hansi Flick di atas kertas lebih diunggulkan untuk menang di laga ini. Jerman mendominasi jalannya laga babak pertama, namun Jepang bangkit di babak kedua dan memberikan perlawanan alot pada timnas Jerman. Jepang sebenarnya tertinggal lebih dulu dari Jerman di laga ini. Timnas Jerman membuka keunggulan lewat gol dari titik penalti Ilkay Gundogan pada menit ke-33. Namun Jepang bangkit di babak kedua. Gol-gol dari pemain pengganti Ritsudoan pada menit ke-75 dan Takuma Asano menit ke-83 membuat Samurai Blue menang 2-1 atas anak asuh Hansi Flick. Kemenangan ini juga membuka lembaran sejarah baru buat Jepang. Mereka untuk pertama kalinya mampu mengalahkan Jerman yang menyandang status 4 kali juara Piala Dunia. Jepang sudah 3 kali bertemu dengan Jerman. Hasilnya 1 hasil imbang dan 2 kekalahan mereka alami. Selain itu, sejarah lain dibuat oleh Jepang usai kemenangan atas Jerman. Dilansir dari Opta, Jepang untuk kali pertama dalam sejarah memenangi pertandingan setelah kebobolan lebih dulu. Sebelum itu, Jepang tercatat 9 kali melakoni pertandingan dengan kebobolan lebih dulu. Hasilnya 2 laga berakhir imbang dan 7 berujung kekalahan. Kemenangan atas Jerman membuat Jepang membuka peluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Maya Yoshida dan kawan-kawan saat ini memuncaki klasemen grup E Piala Dunia 2022. Babak pertama, Jerman langsung berusaha menekan pertahanan Jepang sejak awal laga. Namun mereka kesulitan menemukan celah untuk menembus pertahanan Samurai Biru. Jepang memilih memakai jurus serangan balik. Hal yang sama dilakukan Shin Tae-yong kala membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Taktik ini membuahkan hasil pada menit ke-8. Serangan balik kilat mereka usai merebut bola dari Ilkay Gundogan di lini tengah sukses membuat gawang Jerman bergetar melalui sontekan Maeda di tiang jauh, memanfaatkan umpan silang dari sayap kanan. Sayangnya gol ini dianulir wasit karena Maeda terperangkap offside lebih dahulu. Menit ke-16 Jerman akhirnya mendapat peluang cukup bagus, namun sundulan Rudiger di dalam kotak penalti masih melebar tipis di samping kiri gawang Jepang. Menit ke-20 Jerman mengancam melalui tembakan jarak jauh Kimmich, namun bola masih bisa diblok oleh Gonda. 7 menit kemudian Jerman kembali mengancam, juga dari tembakan luar kotak penalti. Kali ini melalui Gundogan, tapi bola masih mengarah tepat ke pelukan kiper. Usaha Jerman akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-31. Mereka membongkar pertahanan Jepang dari sisi kiri. David Raum tinggal berhadapan dengan kiper tapi kemudian dijegal oleh Gonda. Wasit pun menghadiahkan penalti. 2 menit kemudian Gondoga sukses mengeksekusi peluang dari titik 12 pas tersebut. 1-0 Jerman memimpin. Usai kebobolan, Jepang berusaha keluar menyerang, namun mereka malah dihantam lagi oleh Jerman pada menit 45 plus 4. Kai Havertz mencetak gol ke gawang Samurai Biru usai menyambar umpan Sergei Gnabry di dalam kotak penalti. Akan tetapi gol itu dianulir VAR. Pasalnya Havertz sudah berada dalam posisi offset. Semenit kemudian Jepang mendapat peluang emas melalui tandukan Maeda usai mendapat umpan silang dari sayap kiri. Namun sayang bola tipis ke samping kanan gawang Jerman. Babak pertama berakhir Jerman 1-0 menang atas Jepang. Di babak kedua, Jerman membuka laga dengan tembakan keras Sergei Gnabry pada menit ke-47. Tapi bola melenceng dari target. Menit ke-51, Jerman mengancam melalui aksi individual Jamal Musiala yang masuk ke kotak penalti di tengah kerumunan pemain-pemain Jepang. Ia sempat mengecoh beberapa pemain sebelum melepas tembakan keras. Sayang bola tembakannya melambung menjauhi sasaran. Tak ada pilihan lain bagi Hajime Moriyasu untuk meraih kemenangan. Juru taktik Jepang itu menginstruksikan anak asuhnya berusaha bermain dengan lebih berani lagi. Mereka keluar menyerang, namun gawang mereka malah hampir kebobolan lagi pada menit ke-59. Sepakan keras Gundogan dari luar kotak penalti menghantam tiang kiri gawang Jepang. Semenit kemudian Jepang balik mengancam dari serangan balik.
namun bola tembakan Takuma Asano melambung tinggi ke langit. Kemudian pada menit ke-68 Asano mendapat peluang lagi, kali memanfaatkan umpan Sakai, tapi bola tembakannya di dalam kotak penalti masih bisa diblok Rudiger. 2 menit kemudian Jerman mendapat peluang emas. Hofmann menembak bola dari dalam kotak penalti usai mendapat umpan pendek dari Gnabry. Tapi bola masih bisa diblok Gonda. Jerman kemudian mengancam lagi tak sampai semenit kemudian. Raum mengirim umpan silang ke tiang jauh dan bola ditanduk Gnabry. Tapi Gonda lagi-lagi bisa menggagalkan peluang tersebut. Bola rebound berusaha disambar pemain Bayern Munchen tersebut tapi lagi-lagi tak masuk gawang karena dihalau Gonda. 2 menit kemudian giliran Jepang yang mengancam, kali ini dari tembakan Ito dari dalam kotak penalti, namun bola masih bisa diblok Neuer dengan brilian. Jepang akhirnya bisa mencetak gol balasan pada menit ke-75. Samurai biru menusuk masuk melalui Minamino yang melepas bola mendatar ke depan gawang tapi dipotong oleh Neuer. Bola liar kemudian disambar Ritsudoan yang berdiri bebas. Skor berubah menjadi 1-1. Jerman kemudian berusaha untuk mencetak gol lagi, tapi mereka malah kebobolan pada menit ke-83. Kali ini dari aksi menawan Takuma Asano. Ia menyambut umpan panjang dari belakang dengan kontrol bola yang luar biasa. Ia masuk ke kotak penalti dan meski ditempel ketat Schulterbeck, Asano bisa melepas tembakan dari sudut sempit yang menaklukkan kiper Neuer. Skor pun berubah menjadi 1-2, Jepang memimpin. Jerman kemudian tak bisa mencetak gol balasan sampai laga berakhir. Bahkan kalau wasit memberikan extra time 7 menit, Jerman si panser tua tersungkur 1-2 dari Samurai Biru Jepang. Hasil laga ini seperti deja vu bagaimana Argentina yang dihuni bintang-bintang top serta pemilik titel 7 kali pemain terbaik dunia dipermalukan elang hijau Arab Saudi. Semangat pantang menyerah dan tidak gentar pada lawan yang dihadapi akan menjadi senjata ampuh tim-tim Asia meraih prestasi tinggi di Piala Dunia 2022. Semoga. Nah, pencinta sepak bola di tanah air dan juga pencinta channel Bola News Update, demikianlah highlight dari pertandingan Jerman melawan Jepang, di mana terjadi kejutan Jepang berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 1-2. Nantikan highlight-highlight berikutnya di channel Bola News Update.